pas hari itu Queen Esther ada di sebelah raja. Kalau tidak ada the Queen di sisi raja, mungkin bisa aja tidak berhasil. Don't worry, kita tidak tahu semuanya, tapi percayai bahwa Tuhan bekerja di balik layar. Pada saat kita siap, Dia sudah menyiapkan semuanya sehingga hasilnya akan maksimal. Nehemia selalu ngomong, Tuhan yang membuat aku berhasil. Tuhan yang mengerjakan semua ini. Tuhan diberi kredit sepenuhnya. Leading ke atas itu artinya dia bilang kepada raja-raja, this is your project, you will be successful, aku yang kerja. Tembok, buat Tuhan mungkin itu hanya step awal dalam perjalanan kepemimpinan Nehemia. That's the easiest one. Jadi ada 12 poin, 12 lesson learn yang saya tangkap lewat mempelajari bab 2 ini. Yang pertama, kalau kita lihat di pasal 2, di ayat yang pertama, ada kata pada bulan Nisan, tahun yang ke-20. Nah, tentu ada maksudnya, Nehemia nulis bulan Nisan. Nah, kita tahu tanggalan Yahudi antara bulan Kislew ke bulan Nisan itu sekitar 3-4 bulan panjangnya. Maksudnya apa? Menurut saya, kenapa diawali pasal 2 dengan menentukan bulan ini adalah bulan Nisan. Dan selama 3-4 bulan itu, yang kita lihat adalah waktu dia dengar pertama kali di bulan Kislew, hatinya sedih, dia nangis, dia jatuh terduduk, tidak bisa makan dan segala macam, berpuasa. 4 bulan kemudian, dikatakan waktu gilirannya tiba untuk menghadap raja, dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Jadi selama 3-4 bulan itu, secara konsisten, dia tetap menanggung beban yang Tuhan taruh di pundaknya dia. Nah, banyak orang mendoakan sesuatu, mendoakan visinya, mendoakan orang lain seminggu, 3 hari, 2 minggu. Tapi ini 4 bulan. Mungkin dia tidak dengar apa-apa lagi setelah 4 bulan yang lalu, tetapi kondisi mentalnya adalah dia nanggung beban, doanya itu seperti waktu dia dengar pertama kali. Bahwa menerima beban dari Tuhan 4 bulan yang lalu sampai hari ini, brokenness-nya sama dengan 4 bulan yang lalu. Saya kira message yang saya terima itu, ya, bahwa kehancuran hatinya yang hari ini tidak bisa dia sembunyikan di depan raja, itu sama dengan hatinya yang hancur 4 bulan yang lalu. Jadi nomor 1 adalah yang ingin ditunjukkan oleh Nehemia, yang saya tangkap dari Tuhan adalah bahwa hari ini saya sama hancurnya seperti 4 bulan yang lalu waktu saya terima kabar itu. Hari ini saya sama sedihnya seperti waktu itu. Hari ini saya sama memikirkan Yerusalem seperti 4 bulan yang lalu. Dan dia tidak bisa pura-pura apa yang ada dalam keluar, integritasnya seperti itu. Itu poin pertama. Poin kedua, jadi dia kemudian bertemu dengan raja, terus kita tahu ada conversation antara dia dengan raja. Nah, raja tanya, kamu tidak sakit kok, wajahmu muram seperti ini, sedih kenapa? Nah, poin nomor 2 saya ini adalah tentang how to leading up, gitu ya. Kita seringkali leading down, kita mimpin orang di bawah kita, atau leading orang-orang se-level kita, peer kita. Tapi di dalam Nehemia 2 ini, Nehemia ngajari kita bagaimana memimpin ke atas. Ya. Nah, saya ingin sambil waktu sedikit membayangkan, saudara pernah enggak
ada anak buah atau anggota tim kita atau karyawan kita yang demikian rupa mempengaruhi hidup kita. Pernah enggak ada orang yang kita pimpin, langsung enggak langsung, yang walaupun di bawah kita, tapi mempengaruhi hidup kita secara positif demikian rupa. Nah, itu yang saya sebut leading up. Nah, bagaimana kita ya belajar dari Nehemia untuk leading up. Jadi, semua pertanyaan-pertanyaan raja yang kemudian dia jawab itu seperti dibuka space-nya oleh Nehemia. Leading up itu lain dengan leading down. Leading down kita ngasih commands, ngasih instruction. Leading up kita create space untuk orang di atas kita itu, pimpinan kita dan segala macam, menelorkan pertanyaan seakan-akan itu buah pikirannya dia. Ya. Jadi saya waktu membaca ini saya pikir saya mulai ingat orang-orang yang saya pimpin selama sekian puluh tahun ini yang mempengaruhi hidup saya secara positif. Walaupun saya pemimpinnya, tapi mereka yang pengaruhi hidup saya. Ya. How can we play that role? Jadi leading up itu poin nomor 2. Bagaimana kita memimpin orang yang di atas kita, yang lebih senior daripada kita. Tentu bukan dengan instruksi, bukan dengan ngajar, bukan dengan perintah, tapi dengan create space, create appetite untuk orang bertanya, pemimpin kita bertanya dan segala macam, seperti yang dibuat Nehemia dengan Raja Artaxerxes ini. Ya, kita lihat waktu ditanya kenapa kamu sedih di ayat 3, dijawab, bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya terbakar. Di dalam cerita yang dia dengar di pasal yang pertama, tidak ada conversation tentang kuburan nenek moyang segala macam. Nehemia ini sebagai pemimpin, dia tahu pentingnya berkomunikasi yang baik. Berkomunikasi yang baik, kita harus bisa bicara dalam bahasanya orang yang akan mendengarkan itu. Jadi buat orang Persia, mereka sangat menghormati nenek moyang, sangat memuja orang yang sudah mati. Ya, seperti orang-orang nenek moyang di Tiongkok sana, arwah-arwah itu jangan sampai tersinggung dan segala macam. Kalau misalnya Nehemia datang kepada raja dan berkata, rakyat itu kelaparan, dia tidak akan berangkat ke sana. Ya. Kalau dia bilang sama raja bahwa aku ke sana karena ya hal-hal yang lain mengganggu hatinya, mungkin raja tidak tertarik. Tapi buat Raja Persia tidak terbayangkan kalau kuburan nenek moyangnya tidak dirumati, tidak diurus oleh anak cucunya. Itu luar biasa parahnya. Nehemia tahu cara nyampaikannya kepada raja, apa yang penting buat dia dengar duluan itu apa. Ya. Nah, ini adalah tentu saja teori komunikasi. Bagaimana bisa ngerti kalau dia Raja Persia, yang penting buat dia adalah menghormati arwah, menghormati nenek moyang, jangan sampai kuburannya tidak dirumati dan segala macam. Dia mulai dengan itu. Tapi buat Nehemia mungkin buat orang Yahudi tidak terlalu pusing soal kuburan. Ya. Tapi untuk orang Persia ini concern sekali. Ya. Buat orang seperti Nehemia yang dia concern adalah orang-orang yang menderita, yang ketakutan, yang ditindas. Tapi buat raja itu tidak penting buat dia penguasa dunia. Jadi nomor 3 yang penting adalah berkomunikasi dengan baik, dengan bahasanya orang yang diajak komunikasi. Poin yang keempat adalah soal decision making. Waktu dia ditanya oleh raja, lalu apa yang kamu mau aku perbuat untuk kamu? Nah, ini kan momen decision making. Kemudian Nehemia berdoa tanya kepada Tuhan. Mungkin di benaknya Nehemia waktu itu bisa aja dia bilang, raja bisa aja perintahkan pasukan ke sana. Atau raja bisa aja nulis surat supaya bupati di sana berbuat sesuatu. Jadi alternatifnya semestinya banyak. Dia ditawari oleh raja, kamu pengen apa? Alternatifnya banyak. Dan tugas yang paling penting dan paling berat seorang pemimpin itu ngambil keputusan. Karena kalau pemimpin ngambil keputusan, yang nanggung itu bukan cuma dia sendiri, tapi semua orang yang ikut dia ikut nanggung keputusan itu.
Kalau pemimpin tidak berani ngambil keputusan, dia tidak mimpin. Banyak pemimpin tidak berani ngambil keputusan, takut salah. Nah, itu namanya dia punya jabatan pemimpin, tapi tidak memimpin. Memimpin itu ngambil keputusan, tentu bertanya dengan Tuhan dan segala macam. Keputusan bisa keliru dan bisa menyakitkan. Hal terpenting kalau ada yang ingin kita belajar menjadi pemimpin lebih baik adalah mengambil keputusan yang lebih baik setiap saat. Belajar dari masa lalu, keputusan tanya Tuhan, dan selalu harus improve our skill set untuk mengambil keputusan. Poin nomor 4, penting sekali keputusan diambil dengan tanya Tuhan, walaupun demikian resikonya ada. Waktu permintaannya diluluskan, ada orang-orang yang bayar harganya juga, mungkin istrinya, mungkin anaknya, serdadu yang menyertai dia. Namanya dari disebut, mungkin ada berapa ratus, berapa ribu yang ikut dia, tinggalkan keluarganya selama sekian tahun. Tapi itu keputusan yang dia tanyakan ke Tuhan, dengan berbagai informasi yang dia punya. Poin nomor 5, kalau kita tanya ke Tuhan, kita berdoa, kita harus siap jawaban Tuhan itu bisa apa saja. Jadi kalau kita mau dengar Tuhan, Tuhan ingin tahu kita siap enggak jawabannya apa saja. Kenapa Tuhan tidak jawab-jawab kita? Karena kita membatasi jawaban Tuhan dalam kotak yang kita sediakan. Kita berharap misalnya, Tuhan tolong cukupkan kebutuhannya si A, si B, kehilangan pekerjaan karena corona, ya. Tuhan tolong berkati mereka, Tuhan kasih kerjaan lagi. Jadi apakah kita siap tidak hanya sebagai pendoa, tapi sebagai jawaban dari doa kita sendiri? Saya kira Tuhan siap jawab kita kalau kita siap menerima apapun jawaban yang Tuhan bakal berikan. Nah, untuk kasus Nehemia ini, tentu tidak segampang seperti tertulis di sini. Dia mungkin bisa aja pulang, nanti dia bingung ngomong sama istrinya bagaimana nih. Tuntunan Tuhan, dia harus berkata seperti itu, tapi dia belum rundingan sama istrinya, sama anaknya, mertuanya, dan segala macam. Jangan batasi Tuhan. Untuk kita sebagai pemimpin berdoa, kita bisa jadi menjadi jawaban daripada doa kita sendiri. Poin ke-6 ini menarik. Dikatakan ayat yang ke-6. Bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Nah, terjemahan bahasa Indonesia ini kurang pas menurut saya. Ya, dalam bahasa Inggris disebut the queen, duduk di samping raja. Nah, kalau kita belajar sejarah, Raja Artaxerxes ini tidak punya ratu, tidak ada permaisurinya. Istrinya banyak, dalam sejarah tidak ada satu yang diangkat jadi ratu. Dan terus siapa orang ini? Kenapa kok Nehemia sengaja menulis di saat-saat yang kritis, di mana raja akan ngambil keputusan, sengaja ditulis. Kenapa kok ditulis dan the queen sit next to the king? Poinnya apa? Perlunya apa? Nah, queen yang kita tahu di kerajaan Persia, yang mungkin diangkat jadi ratu 20 tahun sebelum ini, ya, ini tahun 445, itu 465 sekitar itu, ya, atau 475, Esther waktu itu dijadikan queen oleh bapaknya raja ini. Jadi dugaan saya yang disebut queen di sini bukan istrinya dia, tetapi adalah the queen mother, ya, istrinya dari bapaknya Artaxerxes yang adalah orang Yahudi. Bahwa God has prepared the way. Ya, pada saat Nehemia bingung nanti ngadepi raja ngomongnya gimana, jawabnya gimana, raja setuju nggak setuju, dia tersinggung apa tidak. Pada saat kita berdoa itu Tuhan sudah menyiapkan sesuatu di istana, ya, di mana ada Ratu Esther yang adalah ibu tiri daripada raja ini, yang duduk di sana mungkin untuk encourage Nehemia yang ngomong di situ. Kemungkinan lain adalah bahwa dia mendukung apa yang diajukan oleh Nehemia, digongi sama Esther. Jadi poin saya apa? Don't worry. Kita tidak tahu semuanya, tapi percayai bahwa Tuhan bekerja di balik layar. Pada saat kita siap, dia sudah menyiapkan semuanya, sehingga hasilnya akan maksimal. Jadi Esther atau the queen, ditulis oleh Nehemia, mengatakan bahwa kalau tidak ada the queen, di sisi raja mungkin
bisa aja tidak berhasil proses ini. Tapi Tuhan siapkan pas hari itu Queen Esther ada di sebelah raja. Jadi God providence is always there. Walaupun quiet kita tidak tahu, ya, taati saja, jalani saja, karena sementara kita menyiapkan diri kita, God is also preparing behind the scene. Dia menyiapkan Esther di belakang raja ini. Poin nomor 7, dilihat di ayat 8, ya, judulnya adalah harapan kita. Jangan sampai kita berharap pada Esther, pada raja, ya, atau pada pasukan, pada kekuatan, pada keuangan, berharap pada kemurahan raja, God's favor. Ini diulang 3 kali di ayat 8, ayat 18, dan ayat 20. Nehemia selalu ngomong, Tuhan yang membuat aku berhasil. Tuhan yang mengerjakan semua ini. Tuhan diberi kredit sepenuhnya. Nah, saya ingin kembali sedikit ke atas tadi, waktu bicara soal leading up tadi ya, nomor 2 tadi. Nehemia ini diberi hikmat Tuhan, sehingga dia tidak ingin sekedar cari nama. Ini proyek saya, proyek bangun tembok itu proyek saya, bukan. Tapi dia bilang sama rajanya, dia bilang, Raja, utuslah aku. Ini proyekmu. Nanti raja yang akan dapat kredit. Utuslah aku yang kerja. Nah, banyak pemimpin begitu dapat gagasan hebat, dia ingin taruh cap namanya di situ. Tapi tidak Nehemia. Dia mimpin ke atas, yang penting rakyat Israel tertolong, tembok terbangun, siapapun yang dapat kredit tidak jadi persoalan. Ya. Jadi leading ke atas itu artinya dia bilang kepada raja-raja, this is your project, you will be successful, aku yang kerja. Ya, ada orang berkata, ya kalau kita tidak posting siapa yang dapat kredit, maka hasilnya tidak terbatas dari upaya-upaya kita. Ya. Nomor 8 dilihat di ayat 11. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana. Pertanyaan saya, kenapa kok nunggu 3 hari? Ya, kenapa Nehemia nulis setelah 3 hari aku di sana? Nah, tentu ada maksudnya. Beberapa hal yang saya tulis di sini. Satu, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, tidak pernah gerusa-gerusu. Ya. Dia ambil waktu untuk istirahat. Dia ambil waktu untuk refleksi, untuk menyiapkan dirinya. Dia ambil waktu untuk mengendapkan. Jangan sampai kehadirannya membuat gejolak yang tidak perlu sehingga usahanya gagal. Jadi untuk 3 hari pertama dia diam dulu, tidak berbuat apa-apa. Dia istirahat, ya, tubuhnya, jiwanya, semua diberi istirahat sebelum memulai proyek yang baru. Nah, sering untuk pemimpin-pemimpin yang driven seperti kita ini sulit untuk mencerna ini. Ya, inginnya belum sampai langsung tancap gitu kira-kira. Tapi Nehemia ambil waktu 3 hari, baru kemudian ngambil langkah-langkah yang perlu. Jadi rest is very important. Sabat itu adalah divine. Sabat itu ilahi. Jadi ambil waktu istirahat sebelum melangkah berikutnya, itu penting. Nomor 9, kita lihat sama-sama bahwa setelah 3 hari, pada malam hari, dia ajak core timnya, tim intinya, keluar diam-diam. Kemudian menelusuri tembok-tembok yang disebutkan di situ, ya, jalan-jalan yang sempit untuk melihat kehancuran Yerusalem seperti apa. Ada beberapa poin yang saya mau garis bawahi di sini. Yang pertama, kenapa ini perlu terjadi? Nomor 1, seperti yang Jim Collins bilang, first who, then what. Ya, sebelum bicara soal proyek, soal planning, soal inisiatif, tentukan dulu tim kita siapa. Yang penting adalah orangnya dulu sebelum bicara soal visinya, soal planningnya, segala macam. Ya, the right people in the bus itu yang lebih penting daripada kemudian busnya mau kemana. Kalau orangnya benar semua, arahnya base-nya akan benar. Tapi kalau pemimpin ngasih visinya dulu sebelum ada orangnya, ya bisa aja busnya kemana-mana. Satu adalah first who, then what. Bangun timnya dulu, orang yang benar dulu. Yang kedua,
Poinnya adalah dia ingin timnya juga punya ownership yang sama dengan dia. Bahwa ini visinya bukan sekedar visinya Nehemia, tapi visinya tim ini. Jadi tidak hanya Nehemia punya planning, punya visi, terus kemudian diserahkan kepada yang muda-muda untuk ngerjakan, tidak. Tapi dari awal, mengidentifikasi masalah bersama dengan mereka. Jadi kalau kita hanya sekedar rekrut orang untuk jadi pelaksana, ownership-nya akan kecil. Tapi Nehemia tahu untuk nyetak pemimpin kemudian hari, dari awal diajak. Pertama kali dia telusuri Yerusalem, dia ajak tim intinya, anak-anak mungkin lebih muda dari dia, ya, untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Jadi ownership itu penting dengan cara, ayo kita lihat sama-sama, mengidentifikasi problemnya apa, membangun rencananya bersama-sama. Saya bayangkan Nehemia jalan dengan timnya ini, nggak tahu berapa orang. Terus kemudian tiba di satu tembok yang rusak sama sekali, fondasinya terbongkar, atau tembok yang lain. Jadi dia merasa bahwa dia bukan yang paling pintar di antara tim ini. Ya, sehingga semua dia yang tahu jawabannya. Dia manfaatkan expertise dari timnya itu untuk merundingkan. Jadi value the expertise of the team. Ya. Kalau dia merasa dia yang paling tahu dan semua jawabannya ada pada dia, ya, maka sesungguhnya dia melumpuhkan timnya sendiri. Kenapa kok diajak menelusuri satu persatu semua itu? Karena dia ingin pendapatnya timnya juga. Mungkin mereka lebih tahu tentang hal ini, tentang hal itu. All hands on deck, gitu kira-kira. Yang tidak ada yang cuma nganggur di rumah. Ayo, semua pemimpin kita turun ke lapangan. Yang ketiga, dia juga dikatakan di ayat tadi bahwa dia sesungguhnya Tuhan sudah memberi rencana, kayak framework-nya kepada dia, tapi dia belum share. Ini kesempatan dia untuk dapat feedback dari timnya dulu. Sebelum dia lontarkan ke semua pemimpin yang lain, ke orang lain, dia ingin tahu feedback dari timnya dulu. Jadi rencana yang Allah, di ayat tadi dikatakan bahwa aku tidak sampaikan rencana yang Tuhan taruh di hatiku kepada para pemimpin lain. Tapi dengan tim intinya, dia mencari feedback. Menurut saya, kenapa dia jalan malam-malam ini? Untuk make sure bahwa informasi yang dia dengar selama ini cocok dengan kenyataan di lapangan. Nah, buat pemimpin, kata make sure itu penting sekali. Kadang-kadang ada kesempatan memperbaiki, kadang-kadang ada kesempatan mengulangi, tapi kadang-kadang tidak. Ya. Jadi kata make sure itu penting bahwa realitas di lapangan sama dengan plan di atas kertas. Nomor 11 terdapat di ayat yang ke-17 dan 18. Dia tidak langsung upload supaya semua orang tahu pakai toa, dia teriak-teriak, tapi dia identifikasi dulu di antara masyarakat di Yerusalem. Kemudian dia saksikan bagaimana tangan Tuhan menyertai dia, dan dia bagikan visi yang dia terima. Nah, zaman dulu, orang kagum dengan pemimpin yang punya visi yang hebat-hebat. Jadi orang bilang, wah ini pemimpin ini visioner yang hebat. Visi yang hebat itu tidak jadi hebat kalau hanya ada di benaknya pemimpin. Kalau dia cuma menjadi visinya pemimpin, tidak kemana-mana visi itu. Ya. Jadi tugas pertama seorang pemimpin yang mendapat visi dari Tuhan adalah bagaimana translate, bagaimana menjadikan visi ini menjadi shared vision, visinya banyak orang. Begitu semua key players menangkap dan berkata, kami siap membangun, maka visi itu jadi efektif. Tapi kalau para pemimpin, para pemuka, para imam, dan segala macam tidak berkata, kami siap membangun, Nehemia tidak akan berhasil. Sehebat apapun visinya dia, sehebat apapun planningnya dia. Yang terakhir, nomor 12, adalah mentalnya Nehemia ini bukan mental pegawai. Kalau dia pikir bangun tembok, itu proyeknya dia, itu adalah legasinya dia, itu kebanggaannya, maka setelah 52 hari selesai temboknya, dia pulang dan menikmati hidup enak lagi di Susan, di Persia. Dia melihat dari satu gunung, ada gunung lain, ada gunung lain. Dia melihat bahwa tembok saja tidak cukup. Dia harus bangun masyarakat. Dia harus bangun umat Tuhan. Dia harus bangun kerajaan Allah. Jadi
mentalnya adalah mental teman sekerja Tuhan, rekanan Tuhan. Drive-nya Nehemia adalah bagaimana menangkap hatinya Tuhan selangkah demi selangkah. Tembok buat Tuhan mungkin itu hanya step awal dalam perjalanan kepemimpinan Nehemia. That's the easiest one. Yang berikut-berikutnya akan lebih sulit lagi. Tapi dia mau ikut Tuhan karena dia hatinya melekat kepada Tuhan. Bukan sekedar proyek selesai, bukan hanya mikir legacy, bukan hanya mikir namanya sendiri. Tapi mikir rencana Tuhan buat Yerusalem apa.